Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Sabrina Ambarita, NPM 1915310718, kelas 3 reguler 1, klaster 2E, mata kuliah akuntansi biaya, dosen pengampu Ibu Triwulandari SEMAK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Selamat menonton. Kasus 1. Biaya tenaga kerja 10 per jam. Biaya overhead pabrik. Biaya variabel jangka pendek 8.550. Biaya variabel jangka panjang. Biaya penjadwalan 7.300. Biaya setup 2.700. Biaya penanganan material 7.750. Diminta A. Menggunakan kalkulasi biaya produk konvensional dengan memakai tarif overhead jam tenaga kerja. B. Menggunakan EBC dengan pemicu biaya sebagai berikut. Biaya variabel jangka pendek, biaya penjadwalan produksi, biaya setup produksi, biaya penanganan material, jam mesin, jumlah putaran, jumlah komponen. C. Bandingkan hasil dari kedua metode tersebut. A. Kalkulasi biaya konvensional jumlah jam tenaga kerja. W. 75 dikali 3 sama dengan 225. X. 75 dikali 6 sama dengan 450. Y. 175 dikali 3 sama dengan 525. Z. 175 dikali 6 sama dengan 1050. Dijumlahkan semua jadi 2.250. Tarif overhead pabrik 26.300 per 2.250 sama dengan 11,68 per jam tenaga kerja. Tabel keterangan W, X, Y, Z total. Material didapat dari unit keluaran dikali biaya material. Hasil W itu didapat dari 75 dikali 50 sama dengan 3.750. Begitu juga seterusnya. Lalu ditotalkan 38.750. Upah didapat dari biaya tenaga kerja dikali jam kerja. Hasil W itu didapat dari 10 dikali 225, hasilnya 2.250. Begitu juga seterusnya, lalu ditotal jadi 22.500. Biaya utama didapat dari material ditambah upah. 6.000 itu didapat dari 3.750 ditambah 2.250, hasilnya 6.000. Begitu juga seterusnya, lalu ditotalkan 61.250. BOP itu didapat dari 11,68 dikali jam kerja. Hasil W itu didapat dari 11,68 dikali 225, dapatnya 2.628. Begitu juga seterusnya, lalu ditotalkan jadi 26.280. HP produksi didapat dari biaya utama ditambah BOP. Hasil W itu didapat dari 6.000 ditambah 2.628, dapatnya 8.628. Begitu juga seterusnya, lalu ditotalkan jadi 87.530. Unit produksi didapat dari unit keluaran, dipindahkan saja ke kolom unit produksi. HP produksi atau unit itu didapat dari HP produksi dibagi unit produksi, yaitu 8.628 dibagi 75, dapat hasilnya 115,01
4. Begitu juga seterusnya. B. Kalkulasi biaya dengan metode activity based costing. Total komponen W 75 dikali 8 sama dengan 600, 75 dikali 6 sama dengan 450, Y 175 dikali 7 sama dengan 1225, Z 175 dikali 9 sama dengan 1575, lalu ditotalkan hasilnya 3850. 1. Biaya variabel jangka pendek 8550 dibagi 2250 sama dengan 3,8 per jam tenaga kerja. 2. Biaya penjadwalan 7300 dibagi 24 sama dengan 304 perputaran produksi. 3. Biaya setup 2700 dibagi 24 sama dengan 112,5 perputaran produksi. 4. Biaya penanganan material 7.750 dibagi 3.850 sama dengan 2 per komponen. Tabel. Di dalam tabel ada keterangan W, X, Y, Z, total. Biaya utama. Biaya utama didapat dari kolom tabel A dan pindahkan ke dalam kolom biaya utama. Lalu ditotalkan jadi 61.250. Biaya variabel jangka pendek. Biaya variabel jangka pendek itu didapat dari 3,8 dikali jam kerja. Yang W-nya itu dapat dari 3,8 dikali 225, jadi dapatnya 855. Begitu juga seterusnya, lalu ditotalkan jadi 8.550. Biaya penjadwalan. Biaya penjadwalan didapat dari 304 dikali jumlah putaran produksi, yaitu 304 dikali 4, hasilnya 1216. Begitu juga seterusnya, lalu ditotalkan jadi 7296. Biaya setup. Biaya setup didapat dari 112,5 dikali jumlah putaran produksi. 112,5 dikali 225, hasilnya 450. Begitu juga seterusnya, lalu ditotalkan jadi 2700. Biaya penanganan material. Biaya penanganan material didapat dari 2 dikali total komponen, yaitu 2 dikali 600, dapatnya 1200. Begitu juga seterusnya, lalu ditotalkan jadi 7700. HP produksi. HP produksi itu dijumlahkan semuanya, yaitu biaya utama, biaya variabel jangka pendek, biaya penjadwalan, biaya setup, biaya penanganan material. Lalu dapat hasilnya 9.721. Begitu juga seterusnya, lalu ditotalkan jadi 87.496. Unit produksi. Unit produksi didapat dari tabel A, dipindahkan saja ke kolom unit produksi. HP produksi atau unit. HP produksi atau unit itu didapat dari HP produksi dibagi unit produksi, yaitu 9.721 dibagi 75, hasilnya 129,61. Begitu juga seterusnya. C. Membandingkan hasil yang diperoleh. Tabel dalam kolom keterangan W, X, Y, Z. HP produksi unit metode konvensional 115,4, 200,8, 155,4, 210,8. HP produksi unit metode activity based costing 129,61, 192,56, 166,82, 195,8. Metode activity based costing lebih banyak membebankan overhead terhadap produksi dengan volume yang lebih rendah dan cenderung membebankan secara relatif lebih kecil terhadap produk dengan volume yang tinggi. Demikian presentasi dari soal UAS yang saya jelaskan. Jika ada kata atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan dan semoga kalian mengerti dengan yang saya jelaskan. Terima kasih, selamat pagi.